Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa silaturahmi. Dan silaturahmi kita ini Masya Allah di waktu yang sangat tepat dengan materi yang diberikan pengurus juga ke saya. Terus terang dunia Islam saat ini sedang berduka, lebih jauh berduka dibandingkan dengan mungkin kondisi yang kaitannya dengan kemanusiaan biasa, karena saat ini simbol agama kita sedang terzolimi. Kiblat pertama kita sedang disakiti. Masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini sedang terhinakan, dan kota suci ketiga kita bagi umat Islam saat ini sedang teraniaya. Maka bulan baik ini harusnya lebih membuat kita dekat dan kenal dengan tanah penuh berkah ini, yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Di saat kita membaca Al-Quran pasti akan melewati ayat ini. Surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini bukan hanya sekedar peringatan yang diperingati setahun sekali, tidak, karena kita membaca Al-Quran. Jika kita termasuk orang yang dekat dengan Al-Quran, mungkin sebulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam, maka pasti kita akan jumpai ayat ini sekali dalam sebulan atau 2 bulan. Artinya di sini ada teguran dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa. Dan itu merupakan bahagian kemuliaan. Bisa saja Isra dan Mi'raj itu tidak harus melalui Masjidil Aqsa, sangat bisa bagi Allah. Langsung dari Ka'bah menuju Sidratul Muntaha sangat bisa. Tetapi kenapa harus diperjalankan menuju ke Masjidil Aqsa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah kehormatan. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW selepas Isra dan Mi'raj meminta kepada para sahabatnya untuk meluangkan waktu agar mampu mendatangi Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjid yang disebut Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini bahasanya lembut Bapak Ibu. Nabi bilang dengan bahasa lembut, jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Artinya ketiga masjid ini wajib untuk dipaksa. Sama ketika ada seorang ibu datang ke dokter, anaknya sakit. Lalu dokter bilang, Bu, jangan kau paksa anakmu ini makan kecuali sarapan. Berarti hukumnya sarapan? Wajib, paksa. Bagaimana caranya? Harus. Sama ketika Nabi mengatakan jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, maka 3 masjid ini harus dipaksakan. Sedikit ingin mengingatkan, karena kadang-kadang kita ini umat akhir zaman banyak terlena dengan dunia.
Sehingga kita itu memaksakan diri dengan sesuatu yang tidak harus dipaksakan. Bahkan terkadang memaksakan diri dengan sesuatu yang tidak Allah perintahkan untuk dipaksakan. Contoh, rumah. Mati-matian kita kerja punya rumah. Padahal mau bolak-balik bahkan kitab hadis tidak ada perintah bagi kita untuk punya rumah gitu, atau punya rumah yang besar. Tapi kadang-kadang orang manusia mati-matian itu, yang dia sendiri tahu kalau mati nanti misalkan sampai mati masih ngontrak, itu tidak akan ditanya oleh malaikat, kenapa kamu sampai mati masih ngontrak terus, nggak ada pertanyaan itu. Kenapa? Karena bukan sesuatu yang diperintahkan untuk dipaksakan. Kendaraan dan lain sebagainya lah, banyak sekali yang kadang-kadang kita ini umat akhir zaman agak sedikit terlena gitu. Nah, yang diminta untuk dipaksakan, bahkan itu merupakan sebuah kewajiban, kadang-kadang kita enggak. Ada orang yang sudah punya rumah harga 1 M, tapi begitu ditanya sudah daftar haji, belum. Padahal daftar haji enggak seberapa-seberapanya, 25 juta dapat. Begitu ditanya kenapa enggak daftar haji, aduh enggak mampu tapi punya rumah. Kredit Ustadz, nah kredit dia jalan-jalanin kredit untuk punya itu. Sedangkan yang ini kewajiban tidak dia jalankan. Ya. Nah, disitulah letaknya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan perintah atau sampaikan ayat kaitan dengan surah Al-Isra. Ini bukan apa-apa, ini merupakan sinyal bahwa orang yang sudah diperjalankan ke tanah penuh berkah itu merupakan bahagian daripada kehormatan. Oleh karena itu sebelum Nabi SAW mendapat kehormatan terbesar berjumpa dengan Rabbnya di Sidratul Muntaha, maka diberikan kehormatan terlebih dahulu perjalanan di dunia dengan perjalanan Masjidil Aqsa. Jadi seolah ada dua perjalanan yang penuh dengan kehormatan, perjalanan di dunia dan perjalanan di langit. Perjalanan di dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan perjalanan di langit dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini head to head, sama-sama perjalanan hormat, penuh kehormatan dan kemuliaan. Hanya bedanya satu di bumi, satu di langit. Karena ini merupakan bahagian daripada sebuah kehormatan, maka kita pun harus bisa mendapatkan kehormatan itu. Tentu bertahap. Kalau kita bisa datang ke sana, ikuti perintah Nabi, diminta datang ke sana, kita datang. Kalau tidak bisa datang ke sana, apa yang bisa kita sampaikan ke sana dari apa yang kita miliki? Makanya ketika Maimunah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aftuni, berikan fatwa kepadaku tentang Masjidil Aqsa. Kenapa Maimunah bertanya pada Nabi tentang perkara ini? Karena Maimunah jumpa di depan itu, di Masjid Nabawi, banyak sekali sahabat kalau lagi ngobrol yang diomongkan Masjidil Aqsa. Kalau lagi ngumpul yang diomongkan Masjidil Aqsa, keinginan untuk berangkat ke sana, jumpa ke sana dan lain sebagainya. Maka Maimunah ingin tahu ada apa gerangan sampai semua sahabat punya keinginan untuk seperti itu. Maka Nabi SAW memberikan fatwanya bahwa Masjidil Aqsa itu ardul mahsyari wal mansyar, bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tanah di mana manusia pertama kali disebar ke seluruh muka bumi, dan nanti di akhir zaman semua juga akan kumpul kembali di sana. Tanah penuh berkah, menjadi sumber pusat berkah dunia. Wa'tuhu fasallu fihi, maka hendaknya kamu datang ke sana dan salat di dalamnya. Tapi kala itu Maimunah sebagai seorang wanita agak sulit datang ke sana, karena kondisinya juga tidak seperti kita. Maka Maimunah melanjutkan, kalau saya nggak bisa datang ke sana, melanjutkan pertanyaannya, kalau saya nggak bisa datang ke sana, apa yang harus saya kerjakan wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, jangan kau haramkan dirimu dari titip minyak kepada orang yang berangkat ke sana, sehingga Masjidil Aqsa tetap bisa menyala lampunya. Luar biasa, 1400 tahun yang lalu ini disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Nabi menaruh perhatian khusus kepada Masjidil Aqsa karena beliau tahu inilah sumber keberkahan. Makanya kalau dilihat Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari grafik dakwah Nabi itu mengalami titik nadir. Hilang dakwah itu di atas muka bumi itu, titik nadirnya itu berada di titik Isra dan Mi'raj. Tetapi dari titik itu menjadi titik balik, sekaligus menjadi titik balik, karena selepas Isra dan Mi'raj dakwah itu melesat, lebih melesat lagi setelah hijrah dan sampai di tanah Nusantara ini. Kalau dilihat awalnya Isra dan Mi'raj,
Kenapa? Karena Nabi sudah datang dan menginjakkan kaki di tanah penuh berkah itu, sehingga dakwahnya Allah mudahkan. Dan kalau kita lihat, ini yang Masya Allahnya, kalau dibuka cerita para Nabi dalam Al-Quran, siapapun Nabi silahkan dibuka, maka ketika dalam kondisi penuh dengan kesulitan, maka Allah akan utus Nabi itu untuk menginjakkan kaki dulu di tanah Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim contohnya, ketika lahir di Ur, mendapatkan perlawanan di awal dakwahnya dari ayahandanya, sehingga sampai dimasukkan ke dalam api. Alhamdulillah Allah bebaskan, tapi ternyata diminta dakwah dengan Namrud, tapi ternyata juga luar biasa tekanan yang dihadapi, nyawa jadi taruhan. Keluar lagi dari sana, jumpa dengan kaum di Haran yang menyembah bintang, mau dibunuh di sana, akhirnya keluar lagi. Seolah 3 tempat ini membuat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat pukulan kuat sehingga hampir putus asa. Kemana lagi ya Rabb? Kemana lagi aku harus datang? Makanya fafirru ilallah, diminta untuk pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan agar beliau berangkat menuju tanah penuh berkah Baitul Maqdis. Baru berangkat, dan ketika berangkat sampai di Baitul Maqdis, baru dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam melesat. Bahkan setelah itu tidak lama punya putra Ismail dan Ishak, yang dua-duanya jadi nabi, berkah dari Baitul Maqdis. Nabi Musa juga begitu. Ketika tekanan Fir'aun ada di Mesir begitu menjadi, bahkan setiap hari ada saja keburukan yang ditimpa oleh Bani Israel kala itu, lalu Allah di puncaknya ketika mereka harus keluar dari Mesir, Allah perintahkan lari, bukan kemana-mana, bukan diminta untuk lari ke selatan, bukan diminta untuk lari ke barat, bukan diminta untuk lari ke timur, tapi diminta untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Yang tidak masuk di akal, kala itu Masjidil Aqsa sedang dipimpin oleh raja yang tidak kalah bengis dengan Fir'aun, namanya Talut, lebih bengis lagi dari Fir'aun. Tapi perintah Allah diminta untuk ke sana. Akhirnya dibawa Bani Israel oleh Nabi Musa dengan pertentangan yang luar biasa, karena Bani Israel tahu secara teori datang ke sana berarti keluar dari mulut singa masuk ke mulut harimau. Tapi ternyata perjalanan penuh berkah itu Allah takdirkan lain. Justru perjalanan itulah yang membuat Bani Israel mampu untuk bisa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika masuk di sana dipimpin oleh Nabi Daud, lalu setelah itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman, Bani Israel mampu menjadi umat yang mendapatkan banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di masa itu. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Dalam Islam juga begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mengirim pasukan perang untuk menaklukkan Persia, susah sekali, tidak bisa tembus-tembus. Mengirim pasukan menuju ke Bizantium Romawi, susah sekali, nggak bisa terbuka. Akhirnya dikumpulkan semua dengan inisiatif Umar bin Khattab, kumpul semuanya, semua panglimanya kumpul, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, semuanya kumpul. Ketika disampaikan, apa yang harus kami lakukan wahai khalifah? Berangkat kalian, buka Baitul Maqdis, buka Masjidil Aqsa, maka Allah akan bukakan dunia untuk kalian. Benar saja Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pasukannya berhasil untuk membuka Baitul Maqdis, Allah bukakan seluruh dunia timur dan barat untuk umat Islam ini tanpa ada halangan. Masya Allah. Makanya tidak salah juga kalau ada istilah yang beredar di antara para penguasa dari zaman Romawi kuno, bahkan Yunani dulu, ya, bahkan mungkin dari zamannya Namrud dulu sampai dengan sekarang, punya kesimpulan, yang menguasai Baitul Maqdis ini maka dialah yang menguasai dunia. Itu kalau kita lihat sekarang, siapa nabi yang punya kekuasaan meliputi timur dan barat? Nabi Sulaiman. Di mana? Di atas Masjidil Aqsa. Itu nabi yang paling luas kekuasaannya meliputi timur dan barat. Ya, ada yang tercatat dalam sejarah. Ini hadis Nabi, bukan sejarah umum. Nabi mengatakan ada 4 raja di dunia ini. Seolah hanya ada 4, karena dia ketika memimpin seluruh dunia ini dikuasai. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim, 1 Nabi Sulaiman alaihi salam. Semua ceritanya paham bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman.
Bahkan Ratu Bilqis yang punya kekuasaan yang hampir saja akhirnya masuk Islam, dan akhirnya seluruhnya menjadi kekuasaannya Nabi Sulaiman. Yang kedua, Dzulqarnain, yang meliputi timur dan barat. Yang kafir siapa? Yang kafir Namrud dan Nebukadnezar. Ya, ini sama-sama ini. Nah, kita nggak bicara yang kafirnya, kita bicara yang muslimnya. Dua-dua ini mereka membangun istananya di atas Masjidil Aqsa. Makanya mereka menguasai dunia. Nah, sekarang juga begitu. Maaf kata kalau kita mau bilang yang menguasai dunia siapa secara real. Mungkin kita sebut Yahudi. Iya, begitulah. Ekonomi dia kuasai, perdagangan dia kuasai, politik dia kuasai, senjata dia kuasai. Kenapa? Karena saat ini dia yang sedang menguasai Masjidil Aqsa. Dan sejarah Islam dilihat, Islam jaya kalau dia menguasai Masjidil Aqsa. Dan Islam runtuh, terpecah belah, nggak ada kekuatan sama sekali, seperti buih di lautan ketika dia tidak menguasai Masjidil Aqsa. Itu dalil istiqra namanya dalam Islam. Kita diminta untuk mengamati, dan itu fakta real. Karena sudah terjadi, bisa dilihat sekarang buktinya. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah momen yang luar biasa untuk kembali membuat kita ini kembali ke fitrah gitu kan, bahasanya kan begitu ya. Mungkin makna fitrah saja yang beda-beda di antara kita. Cuman kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30, makna fitrah, sehingga kita tidak salah mengartikan Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan hanya kembali suci, kembali menang, bukan. Fitrah itu, makna fitrah suci itu memang ada, tapi dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya fitrah itu suci, artinya fitrah itu akhlak, tabiat. Tapi kalau dalam sisi syariat apa maknanya? Itu yang perlu untuk kita gali. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan kurang lebih 19 kata yang mushtaq dari kalimat fatara. Di antaranya yang disampaikan kalimat fitrah dalam surah Ar-Rum ayat 30 ini, dan sangat berkesesuaian dengan makna al-fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu. Tegakkanlah wahai Muhammad wajahmu kepada agama yang hanif, yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Inilah dia ketetapan Allah, fitrah Allah yang sudah Allah tetapkan, Allah fitrahkan kepada manusia. Berarti makna fitrah di sini adalah dinul haq, dinul hanif, Islam. Begitu juga berselaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang yang lahir di muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Bapaknya, ibunya yang bikin dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fitrah berarti Islam. Idul Fitri, orang diminta untuk kembali kepada ajaran dinul hanif yang benar. Maka kita diminta untuk saling berpikir, kira-kira kita ini sudah berislam dengan benar atau tidak. Itu Idul Fitri, renungan. Makanya kenapa sebelum Idul Fitri itu ada ibadah sebulan Ramadan, beda dengan Idul Adha. Idul Fitri ada sebulan Ramadan kita ibadah itu. Disitulah sarana kita untuk mengembalikan diri sebagai hamba Allah, menjumpai fitrahnya yang memeluk agama Islam. Salah satu di antara fitrah ini adalah memahami bahwa kita ini memiliki tanah suci selain tanah air. Yang tanah suci ini wajib untuk dibela selain tanah air. Yang tanah suci ini wajib untuk mampu diperjuangkan selain tanah air. Dan tanah suci kita ada 3, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina. Alhamdulillah dengan izin Allah Mekah, Madinah merdeka. Tidak ada penjajah, nyaman, damai, tentram. Tapi masih ada berarti satu tanggung jawab kita. Apa dia? Masjidil Aqsa. Saya sering kasih logika, Pak. Jangan bangga kita dengan Mekah dan Madinah yang merdeka tapi terjajah Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena misalkan kita punya 3 saudara. Kita punya 3 saudara. Kita di salah satunya. Dan kita kaya. Kita punya adik juga kaya. Tapi masih punya adik satu yang fakir miskin. Nggak punya apa-apa. Datang kita ke orang tua kita, kita jumpa dengan beliau, lalu kita ceritakan kekayaan kita, pasti orang tua kita mengatakan, bapak masih punya PR 1 gitu. Ibu masih punya PR 1, pasti begitu. Kenapa? Belum sempurna, harus sempurna dulu. Maka itulah kita yang memiliki kita
yang bukan melahirkan kita, orang tua kita bangga kalau seluruh anaknya mampu, bahagia. Begitu juga Allah yang memiliki Mekah, Madinah dan Aqsa. Allah akan mencukupkan nikmatnya kalau umatnya ini memberikan kebaikan kepada 3 masjid ini. 2 masjid kita nggak bicara kebaikannya bagaimana. 1 masjid yang kita masih punya kesempatan untuk mendapat berkah darinya. Saya sampaikan untuk mendapat berkah, bukan kita mau ngasih, enggak. Karena yang kita beri ini tanah penuh berkah, limpahannya akan datang ke kita jauh lebih banyak. Mekah, Madinah kita tidak punya kesempatan. Sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau kita lagi datang ke Mekah dan Madinah, nggak ada kotak infak lewat, nggak ada. Apalagi kotak infaknya bagus banget seperti yang ada di sini nih, Nissan kuburan lewat. Begitu ngeliat gua takut. Di Masjidil Haram nggak ada. Saya pernah bawa jamaah, sudah bawa duit lumayan banyak dalam bentuk dolar. Udah dia niatkan ini, uang banyak ini segepok ini mau dia berikan untuk Masjidil Haram. Nungguin sholat Jumat kotak infak lewat, nggak ada. Nyampirin saya, Ustaz pokoknya saya ini bawa nggak boleh dibawa pulang, harus ditaruh di Masjidil Haram. Di mana letaknya kotak infak? Muter masjid nggak ada. Lalu datangi ke pengurus masjidnya, begitu kita serahkan, dia hanya tersenyum dan mengatakan, masjid ini sudah ada yang menanggung, silahkan diberikan di tempat yang lebih bermanfaat. Tertolak juga, akhirnya nggak bisa. Madinah juga sama. Nah, Aqsa yang punya derajat sama, tidak beda dari 2 masjid ini, sekarang yang sangat sedang membutuhkan kebaikan. Sekali lagi membutuhkan ini dalam tanda kutip ya, karena sebenarnya kita yang membutuhkan, bukan Aqsa. Karena yang akan diberikan oleh Aqsa jauh lebih banyak dibanding dengan apa yang kita berikan kepada Aqsa. Tetapi untuk memudahkan bahasanya lah, saat ini di antara 3 masjid ini Aqsa. Bagaimana tidak? Tanahnya terjajah. Tanahnya terjajah. Saat ini Masjidil Aqsa terletak di daerah namanya Yerusalem Timur. Yerusalem Timur itu sejak 68 itu masuk daerah kawasan yang dirampas oleh penjajah Zionis laknatullah Israel. Dan sejak dijajah itu, maka segala keburukan ada di daerah itu, di Yerusalem Timur. Makanya sahabat-sahabat kita di sana itu sahabat yang paling sulit hidupnya. Bagaimana tidak? Mereka tidak boleh melakukan aktivitas kecuali dengan izin penjajah. Tidak boleh mendirikan bangunan kecuali dengan izin penjajah. Tidak boleh melaksanakan kegiatan kecuali dengan izin penjajah. Semuanya dengan izin penjajah. Belum lagi kalau bicara tentang pajak yang dilipat gandakan dibanding dengan orang-orang Yahudi. Pajak ini, pajak ini, pajak ini. Bahkan terakhir sekarang anak kalau tambah ada pajak progresif anak. Kalau di sini hanya pajak progresif kendaraan. Di sana karena orang-orang Yahudi takut orang Islam begitu banyak punya anak, maka dibikin pajak progresif anak itu. Anak kamu berapa? Anak kedua berarti bayarnya lebih mahal. Anak ketiga lebih mahal lagi. Anak yang kasih Allah dia pajaki. Tapi sebelum saya bicara tentang Yahudi, di sini ada Yahudi tidak? Tidak ada Yahudi. Aman berarti. Ya, tidak ada masalah. Ini bagaimana sulitnya mereka. Kerja hanya boleh ini, dagang hanya boleh ini, ya, sekolah hanya boleh ini. Pokoknya semua dibatasi. Mau keluar. Kalau kita ini baru dari Jakarta mau ke Jawa Tengah tidak boleh, diblokade saja. Ini baru 2 pekan ini kan, kita sudah bingung. Sahabat kita di sana dari tahun 70 sudah begitu. Kalau sudah beda kecamatan dengan Masjidil Aqsa, mau sholat Jumat di sana sulitnya bukan main. Nyawa taruhannya. Bahkan yang di dalam kompleks sendiri pun akan masuk ke masjid diperiksa. Kalau umurnya di atas 40 tahun baru mudah. Kalau yang masih usia-usia muda sulit. Sepanjang jalan dijaga oleh tentara atau polisi. Itu alhamdulillah bukan di masjid kita. Kalau di masjid kita, kenapa Pak gak ke masjid? Dijaga polisi. Jadi alasan buat kita. Kalau mereka tidak, pengen datang ke sana tetapi dipersulit. Bahkan ada beberapa yang dapat kupon. Kalau kuponnya habis berarti udah gak bisa ke masjid. Makanya orang yang ada di masjid tidak banyak karena kondisinya seperti itu. Belum lagi masjid yang luasnya 14,4 hektar itu betul-betul di bawah pengawasan penjajah. Jumlah lampunya saja tidak boleh lebih. Beberapa kali saya datang bawa jamaah ke sana, semua pada ngeluh, gelap Ustadz. Kenapa ini masjid gelap? Jalan menuju masjid gelap. Kami mau iuran, bikin tiang listrik, bikin listrik. Saya bilang, sebelum ini juga saya sudah pengen sampaikan itu. Tetapi pihak masjid yang mengatakan bukan, kami tidak mau. Kami mau dan siap memfasilitasi. Tapi satu bokhlam yang ditaruh di masjid ini itu harus atas ACC penjajah. Bayangkan betapa dihinakannya kita.
Negara-negara ingin memberikan bantuan tidak boleh, kecuali yang punya hubungan diplomatik dengan penjajah ini, yang memungkinkan untuk memasukkan mungkin sedekah, infak dan lain sebagainya, mungkin hanya perorangan yang datang ke sana, titip lalu dimasukkan di sana banyak kotak infak, atau mau langsung datang ke pengurusnya boleh, langsung diterima, dan itu digunakan sepenuhnya untuk masjid. Bayangkan Bapak Ibu, komplek 14,4 hektar itu pembiayaannya harus ditanggung oleh mereka yang ada di sana, karena nggak ada negara yang nanggung kan. Ada negara Jordan yang nanggung, tapi tidak seberapa dibanding dengan itu. Maka kalau kita lihat, kalau di Mekah dan Madinah, Masya Allah, petugas kebersihannya aja banyak sekali, tiap menit membersihkan. Setiap setengah jam, 1 jam, satu sudut dibersihkan, mutar-mutar. Di sana terhitung jari petugas kebersihannya untuk membersihkan 14,4 hektar. Tapi Masya Allah, saya pun merasakan betapa berkah itu hadir di sana. Walau yang bersih-bersih itu orangnya terhitung jari, tapi belum pernah mata ini melihat ada sampah tergeletak di sudut-sudutnya, ada sampah tergeletak di jalan-jalannya, belum pernah. Hanya pernah satu kesempatan setelah panen zaitun, kala itu sebelum sholat asar saya datang, saya langsung berdetak dalam hati, ya Allah, ternyata saya jumpa juga sampah di Masjidil Aqsa ini. Beberapa kali datang gak jumpa sampah, tapi ternyata ada juga sampahnya ini. Bingung gimana cara bersihinnya. Sholat saya asar, lepas sholat asar angin kencang Pak, tapi angin kencang yang ada di masjid bukan takut, tapi justru bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang sujud syukur, pintu ditutup. Bingung kala itu saya, kenapa ini? Nah, saya jumpa dengan salah seorang sahabat di sana, saya tanya, apa ini? Allah sedang kirimkan malaikat yang membersihkan komplek masjid. Saya bilang, mana yang dibersihkan? Barusan kamu lihat mungkin banyak kotoran habis panen zaitun, karena Masjidil Aqsa kompleknya banyak zaitun yang ada di sana. Itu Allah kirimkan malaikatnya untuk membersihkan. Betul saja, begitu dibuka tempat yang saya datang sudah bersih, luar biasa. Dan saya tanya, kemana ini angin biasanya bawa? Biasanya bawa ke satu pintu yang namanya pintu sampah. Ada pintu sampah di sana Pak. Itu kalau angin larinya pasti sampah dibuang ke sana, kalau lagi hujan larinya sampah pasti dibuang ke sana, dan itu dekat dengan tembok ratapannya orang Yahudi. Jadi seolah mau dikirim sampah ke sana oleh Allah. Nih sampah nih ambil, nih sampah nih ambil. Saya nggak percaya, saya datangi, betul ternyata kumpul di sana semua Pak. Jadi kalau saya mau bilang itu bohong, bagaimana saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Itu mungkin salah satu bentuk kenapa Allah sampaikan ini tanah berkah, ini tanah berkah. 4 ayat Allah sampaikan Masjidil Aqsa itu tanah penuh berkah, pusat berkah di muka bumi. Karena ketika meminta Nabi Ibrahim dan Nabi Lut untuk datang ke tanah ini, Allah sampaikan ini adalah pusat berkah lil alamin, untuk semesta alam, bukan untuk orang yang ada di sana saja, tidak. Nah sekarang kondisinya sedang pilu Bapak Ibu. Memang biasa orang Yahudi itu selalu di bulan Ramadan ini bikin ulah, tapi mungkin saat ini makin menjadi. Mungkin dia tahu bahwa dunia sedang sibuk dengan pandemi corona ini, sehingga mungkin kalau dia melakukan aktivitas-aktivitas yang menodai umat ini, mungkin umat tidak bergerak karena juga nggak bisa gitu. Mau gerak apa? Kalau dulu nggak pandemi kita bisa kumpul di Monas, akhirnya mereka takut. Dulu pernah Bapak Ibu tahu ada aksi kumpul di Monas karena Masjidil Aqsa ditutup, nggak boleh ada yang boleh masuk sholat, rame lah, seluruh dunia berdiri, akhirnya dibuka lagi, takut. Karena orang Israel takut. Orang paling takut di atas muka bumi ini Yahudi. Kalau Bapak Ibu datang ke Israel dengan istri yang jilbaban, lalu bawa tas ransel, naik angkutan umum, LRT atau MRT, naik di satu gerbong itu Yahudi lari semuanya, pindah gerbong lain. Nggak berani. Dan itu fakta. Kenapa? Ngelihat bapak dan istri pakai jilbab, pakai tas ransel, udah langsung lari. Paling polisi yang mendekati dengan diam-diam dengan detektor. Begitu dicek, cek apa ini, buka aja, isinya baju semua. Udah dibilang ini isinya baju, enggak, takut. Akhirnya pilih, mereka bilang, entahlah kita, justru duduk satu gerbong. Ya, itulah kejadiannya. Paling takut sama orang Yahudi juga begitu. Mereka punya banyak bisnis. Kalau banyak nanti orang Islam ini rame, apalagi serukan boikot, wah bisa mati mereka. Sehingga mereka perang sendiri. Akhirnya dibuka. Nah saat ini nggak ada kita punya kesempatan untuk kumpul itu. Jangankan kumpul rame-rame di Monas ya. Kumpul di masjid pengajian aja nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti didatangi petugas, nah, gitu kan. Jadi seolah dia paham betul dengan kondisi itu. Akhirnya apa? Di Ramadan ini makin menjadi dia.
Mungkin yang Bapak Ibu pernah saksikan viral videonya di beberapa media sosial, itu ujungnya saja. Dan ujungnya hari ini. Alhamdulillah sampai dengan detik ini, tadi informasi terakhir yang saya dapat dari sahabat-sahabat kita di sana, kondisi masih kondusif. Tapi saya belum buka setelah jam 12, yang artinya sudah jam 8 di sana, wallahu alam. Karena ini jam 8 ini titik krusialnya. Apa yang terjadi di sana? Pertama, biasa orang Yahudi itu kalau di bulan Ramadan bikin masalah itu biasa. Karena apa? Karena mereka itu menginginkan Masjidil Aqsa itu jadi tempat ibadah mereka, sinagog mereka. Mereka senang kalau Masjidil Aqsa sepi, dan mereka kalap kalau Masjidil Aqsa rame. Nah, Ramadan itu titik di mana semua orang datang ke Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa menjadi rame. Malam 27 kemarin itu Bapak dan Ibu, itu sejarah mencatat tidak ada sejengkal tanah yang tidak terisi jamaah di komplek 14,4 hektar. Luar biasa. Habis itu mereka bertakbir lagi, sampai ketika mereka bertakbir sepi, tembok ratapan yang ada di sebelahnya itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Karena tadi yang saya sampaikan, Yahudi paling takut. Dia paling nggak senang kalau ada orang banyak ibadah di Masjidil Aqsa. Maka Ramadan yang begitu banyak orang Masjidil Aqsa beribadah di sana, maka sekongkol antara Yahudi ekstremis dengan penjajah untuk gimana caranya orang itu susah datang ke sana. Dibikinlah perkara. Perkara di awal Ramadan apa? Ada orang Yahudi yang nyamar jadi seorang Muslim dengan pakaian Muslim, masuk ke masjid membawa senjata tajam. Alhamdulillah dengan izin Allah ketangkap itu orang. Belum sampai ke masjid, belum sampai sempat sholat, ditangkap, lalu diberikan pihak berwenang, diinterogasi, ternyata betul dia datang mau membunuh orang yang ada di sana dengan senjatanya. Kalau bisa imamnya langsung di depan. Udah ratusan yang siap untuk masuk. Bayangkan, kan ini kan ancaman. Akhirnya ditangani oleh pihak berwenang, tapi ini jeruk makan jeruk. Pihak berwenangnya Israel, yang ditangkap Israel. Dibebaskan, Pak. Alasannya tidak cukup bukti. Setelah ini dibebaskan, yang nangkep itu sahabat kita yang Muslim yang nangkep diambil, diciduk, masuk penjara. Alasannya tuduhan pencemaran nama baik. Ini saya bahasakan kita. Bayangkan bagaimana kan? Otomatis kan emosi yang ini. Loh, dia yang jelas salah, dia sudah ngaku, sudah apa segala macam, tiba-tiba dilepaskan karena nggak cukup bukti. Yang nangkap malah justru diadili, dimasukkan penjara. Ya saya bilang itu sih lumrah, jeruk makan jeruk. Bagaimana? Yang ditangkap penjajah, yang nanganin Belanda, nangkep Belanda. Ya, yang bawa ke Belanda Pitung. Ya otomatis yang Belanda ini dibebasin, Pitung yang ditangkap, kan begitu. Kalau cerita zaman penjajahan dulu mah begitu. Nah ini kondisinya begitu. Satu. Tapi ternyata terjadi lagi model seperti itu, tertangkap lagi, nggak diarah, ditambah lagi di jalan-jalan. Kalau lagi ada yang biasa nggak ada masalah ini, tiba-tiba kalau ada anak kecil Palestina lagi lewat di satu tempat dekat pemukiman Yahudi itu, langsung digerebek, dipukuli. Kalau ada wanita yang sedang lewat, jilbabnya dicopot, dilempari. Wah itu kan bikin panas lagi masalahnya. Akhirnya diserang kampung itu, justru yang menyerang ditangkepin lagi. Padahal awal muasalnya dia. Ditambah lagi ada satu komplek atau kampung namanya Sheikh Jarrah yang ada di timur Masjidil Aqsa itu. Komplek itu komplek Islam, Pak. Namanya aja East Jerusalem, timur Jerusalem, itu komplek Muslim. Tiba ada 1-2 keluarga yang nempati tempat rumah kosong. Pokoknya dikawal polisi, langsung boleh nempat, langsung pasang bendera. Tetangganya marah pasti. Ada tetangganya marah, yang marah langsung diusir. Ya. Begitu diusir, bukan cuma diusir, dikawal lagi tentara, masuk satu keluarga lagi ke rumah itu. Sehingga seolah mau merampas satu kampung ini. Maka mereka juga akhirnya bantulah, karena ini memang tetanggaan dengan Masjidil Aqsa juga kan. Akhirnya mereka bantu. Ketika ada masalah, sama-sama tadi lagi ada masalahnya begitu. Yang bantu karena sama-sama jeruk makan jeruk, akhirnya yang kaum muslimin pasti dikalahkan. Tidak lama dari itu mereka bikin pengumuman bersama antara para rabi, kepala para rabinya, kepala apa namanya rabi itu ya, pendeta-pendetanya lah itu. Ditandatangani bersama, mereka punya hari raya namanya Ursalim Day namanya. Hari Yerusalem. Orang Yahudi itu paling banyak punya hari raya, Pak. Kalau kita setahun hanya 2 kali, mereka sebulan minimal 2 kali. Itu hari raya mereka. Pokoknya isinya hari raya terus. Makanya Nabi mengatakan umat paling sesat di atas muka bumi ini yang paling banyak hari rayanya, dan dia adalah Yahudi. Nah tiap bulan ada hari raya.
Mungkin tiap bulan mudik mereka. Pusing. Nah, dia punya bertepatan tanggal 28 Ramadan, hari ini. Mereka bikin betul-betul gerakan masif yang mengumpulkan orang untuk menjadikan tanggal 28 Ramadan sebagai hari raya yang disebut dengan Jerusalem Day. Ini hari Jerusalem, hari jadinya Jerusalem, itu untuk merebut Masjidil Aqsa, mengambil alih dan dijadikan sinagog. Pimpinan pendeta mereka sampai menulis di dalam tulisan selebaran yang disebarkan itu, kalau bukan hari ini maka Tuhan tidak akan memberikan kesempatan lagi. Sehingga datang semua Yahudi ekstremis menuju ke Baitul Maqdis, penuh di seputaran sana. Tadi malam sudah mulai penuh. Makanya sekarang ini kaum muslimin yang ada di Masjidil Aqsa, yang jumlahnya tidak sebanding dengan Yahudi yang datang dari mana-mana, karena diperbolehkan datang dari mana-mana. Yang muslim semua disekat, nggak boleh. Pokoknya begitu muslim suruh putar balik, begitu muslim suruh putar balik. Alhamdulillah ada beberapa poin yang berhasil untuk dijebol. Tapi kalau Yahudi langsung berbis-bis langsung. Karena memang tadi yang saya sampaikan, penjajah memang memfasilitasi agar ini menjadi tempatnya orang Yahudi. Hari ini jam 8 mereka sudah siap, apapun yang terjadi mereka siap menumpahkan darah. Ini bahasanya orang Yahudi, Pak, untuk bisa mengambil Masjidil Aqsa. Tentu sudah dengan perhitungan, Rabi bisa bicara begitu ya, para Rabi, karena dia tahu negara-negara Islam sedang sibuk semuanya, sibuk ngurusin pandemi, sibuk mau lebaran, sibuk mau ini, sehingga mereka akan habis energi terforsir dengan itu. Saatnya bagi kita untuk mengambil alih. Kalau sudah diambil, minimal kita sudah kuasai dulu lah bagaimana caranya. Kalaupun nanti harus di persidangan, kita akan kong kali kong, karena persidangan nggak mungkin dibawa persidangan mana. Ini daerah kekuasaan Israel, maka disidang di Israel, kita akan menang. Minimal kalau tidak menang, dibagi dua. Dan itu selalu senjata mereka, Pak. Semua tempat suci Islam di Palestina yang sudah dijajah oleh Israel, itu semua sekarang sudah menjadi milik mereka, semuanya. Tidak ada kecuali satu saja. Apa? Masjidil Aqsa. Dan tahap mereka begitu. Diserang dulu. Teringat dengan Masjid Hebron namanya, Masjid Al-Khalil, masjid di mana di situ ada makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Sarah, makam Nabi Ishak, makam Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ada di situ semua, di komplek itu. Maka disebut masjid itu Masjid Al-Khalil, Masjid Nabi Ibrahim, karena yang bangun Nabi Ibrahim. Itu punya umat Islam dari masa dulu, dibuka oleh Umar bin Khattab. Tiba-tiba diambil oleh mereka. Motifnya sama. Di Ramadan mereka membabi buta, ditembak semuanya. Yang sedang sholat subuh, syahid berapa orang. Ketika itu ekstremis masuk, direbut jadikan sinagog, rame. Akhirnya disidangkan. Tapi ketika yang menyidangkan mereka, akhirnya mereka apa? Mereka belah dua. Dah sekarang daripada ribut, belah dua, satu Yahudi, satu Islam. Belah duanya juga mereka sudah menang, kitanya yang lambat laun. Sekarang mutlak jadi punya mereka semua. Masjid Nabi Daud juga begitu. Bagaimana Masjid Nabi Daud yang di situ juga ada makam Nabi Daud, yang dibangun masjid di sebelahnya, itu juga sudah menjadi sinagog terbesar buat mereka. Mereka punya sekarang begitu. Kalau kita berhasil untuk masuk, berhasil untuk merampasnya, maka minimal berapa hari kita akan ada pengadilan. Kalau pengadilan dibagi dua, maka bersiaplah umat Islam kaget. Kalau tidak betul-betul mampu mempersiapkan hari ini dengan baik, kagetlah Anda kalau ternyata besok Masjidil Aqsa sudah dibagi dua. Maka mereka yang tidak tergerak, tidak ada iman di hatinya. Kalau tidak tergerak. Kenapa? Karena modelnya Israel harus dipahami dan pelajari. Dan terbukti, saya dari awal Ramadan di beberapa tempat nyampaikan tentang Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Enggak banyak juga orang yang ngeh. Tidak banyak orang yang, bahkan sekarang termasuk malu kita, karena ternyata yang banyak untuk speak up bicara tentang Masjidil Aqsa ini justru bukan dari negara Islam. Ramai sekali Amerika itu pada berdiri tegak untuk melakukan protesnya. Di beberapa negara Eropa, ya, di Rusia. Kenapa mereka? Ya mereka juga punya kepentingan karena mereka Nasrani, itu juga tanah sucinya orang Nasrani. Di situ ada, menurut mereka, makamnya Nabi Isa, Yesus. Ya. Tapi kita ini yang jelas yang dipermasalahkan Al-Aqsa-nya ini. Bukan hanya sekedar Palestina, Al-Aqsa-nya. Yang katanya itu kiblat pertama kita. Masjid kedua yang dibangun. Yang Allah sebutkan, bahkan Allah perjalankan hambanya. Seolah Allah meminta kepada kita hambanya untuk memperjalankan minimal fikiran kita
untuk senantiasa memikirkan masjid ini, untuk senantiasa memikirkan masjid ini. Maka terhinalah mereka-mereka yang tidak peduli dengan masjid ini, dan termuliakanlah mereka-mereka yang peduli dengan masjid ini. Alhamdulillah kemarin ketika tanggal 26 ya, malam 26 itu terjadi penyerangan yang alhamdulillah dengan izin Allah mampu diketahui oleh banyak orang, sehingga penyerangan itu tidak serta-merta menimbulkan kezaliman yang lain, tetapi kurang lebih 250 dari orang-orang yang sholat kala itu yang diserang oleh penjajah Israel, itu 250 orang terluka dengan peluru. Belum terkabar berapa yang meninggal, tetapi penuh langsung rumah sakit yang ada di sana. Dan alhamdulillah dengan izin Allah ternyata itu tidak mengendorkan, karena ternyata justru di malam 27-nya, malam 26 pagi sempat digembok. Sudah semuanya digembok, didobrak. Belum pernah Masjidil Aqsa mengalami perlawanan seperti ini penjajah. Alhamdulillah dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan sahabat-sahabat kita yang ada di sana. 27 penuh, 14,4 hektar itu tidak ada jengkal tanah kecuali isi manusia, sholat bersama. Luar biasa, bahkan sampai luar-luar. Menjauh ini semua tentara, nggak ada yang berani mendekat. Malam 28 mereka ribat tadi malam. Sudah disiapkan semua blokade. Karena 28 ini mereka berkeinginan Yahudi ekstremis mendobrak masuk. Dan mereka sudah tahu jumlah kekuatannya, memang walau berkali lipat. Tetapi sahabat kita sudah ada di sana. Mudah-mudahan sampai detik tadi sebelum naik ke podium ini semua masih relatif aman. Sahabat kita sudah bikin blokade semua yang ada di sana. Senjata tidak punya senjata apa-apa, mereka hanya punya batu. Dan banyak sekali laporan-laporan yang di-upload oleh orang-orang Yahudi sendiri, bagaimana mereka membawa senjata-senjata api. Orang-orang Yahudi ekstremis yang sudah berada di seputaran Masjidil Aqsa, mereka sudah memamerkan senjata api mereka. Mereka sudah memamerkan bagaimana mereka berkolaborasi dengan tentara-tentara penjajah yang ada di sana. Dan seolah mereka sudah dalam bahasa Ibrani, mereka mengatakan siap untuk hari ini. Kita lihat aja apa yang terjadi nanti 1-2 jam berikutnya. Tapi yang terpenting adalah apa yang bisa kita perbuat. Karena yang kita perbuat itu yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita perbuat? Satu, jangan lupa untuk sematkan doa untuk Palestina. Dalam doa-doa terbaik kita dalam waktu-waktu mustajabah kita, doakan untuk Palestina, doakan untuk Baitul Maqdis, doakan untuk Masjidil Aqsa. Yang kedua, kalau kita punya kesempatan untuk menyampaikan berita ini kepada orang-orang yang muslim, sampaikan. Karena kadang-kadang mereka tidak tahu dan mereka santai aja. Bahkan ada yang miris kadang-kadang, ngapain Masjidil Aqsa itu mau punya orang Palestina. Astagfirullah. Mana ada Masjidil Aqsa punya orang Palestina? Kalau itu punya orang Palestina, enggak Allah tulis di Al-Quran, enggak Allah tulis. Makanya kenapa Masjid Asy-Syamil ini enggak ditulis di Al-Quran? Karena ini punyanya siapa? Jamaah yang ada di Sampurna. Bukan punyanya umat Islam seluruh dunia. Makanya enggak ditulis ini. Yang ditulis di Al-Quran cuma 3 masjid aja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Karena itu punya umat Islam seluruh dunia, bukan punya teritori. Apalagi nanti ada yang mengatakan ini punya orang Yerusalem, urusannya mereka lah, kita nggak usah ikut-ikut campur. Oh, ini racun luar biasa. Akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah sudah punya rumahnya, nggak dijaga. Ya, maka kita aja kalau sudah mengamanahkan rumah, ketika kita pergi untuk dijaga, begitu pulang ternyata terjadi sesuatu dan orang yang kita amanahkan tidak amanah, itu aja kita marah. Apalagi ini Rabb, pemilik alam jagat raya. 1 doa, 2 sampaikan kepada yang lain supaya semuanya peduli. 3, kalau ada kelebihan harta silakan disalurkan. Saat ini sahabat kita di sana juga bukan ingin memperkaya diri dengan apa yang mereka terima dari bantuan kaum muslimin seluruh dunia, bahkan mereka juga tidak minta, karena kalau buka juga segala channel yang ada di sana, baik media sosial dan sebagainya, nggak ada di bawahnya ditulis silakan infak terbaik boleh, nggak ada, karena bukan itu orang Palestina. Orang Palestina paling tidak suka dengan yang seperti itu. Berikutnya lagi, ya tadi kalau punya. Berikutnya lagi, ya kalau bisa bagaimana orientasi kita itu senantiasa adalah orientasi yang mengundang keberkahan. Salah satunya dengan kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa. Ya, segala aktivitas yang ada nilai kepedulian terhadap Masjidil Aqsa, ikut sertalah di sana. Karena mudah-mudahan keberkahan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Sudah jam 1, tidak terasa ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan.
Baik. Baik, kalau tidak ada, bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan hari ini Allah berikan kepada kita agar kita menjadi hambanya yang peduli dengan Masjidil Aqsa. Doa yang kedua adalah bagaimana Allah memberikan kekuatan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Baitul Maqdis saat ini untuk bisa terus tegak berdiri mempertahankan kiblat pertama kita, masjid kedua kita, dan tanah suci kita ketiga. Untuk niat ini dan semua niat yang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل زمان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بيت المقدس اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا إخواننا في فلسطين اللهم سلمنا إخواننا في بيت المقدس يا رب العالمين اللهم سلمنا من مكر عدوك يا رب العالمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم اهجمهم هجما وأمددهم مددا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أن تنقذ بيت المقدس يا رب العالمين من كيد الكافرين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Bisa foto saya untuk cover. Oh iya, iya.